Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih sehat, semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kegiatan yaitu berdoa dulu. Dipimpin oleh Abijah, silakan berdoa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Umat muslim udah berdoa. Sekarang sebagai bangsa Indonesia kita wajib menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu banyak ya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Yaitu pada tempat ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Lahir untuk sejahtera. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, silakan duduk kembali. Masih semangat? Ya. Sekarang kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kalian baru mendengar ya. Nanti di seluruh Indonesia insya Allah akan belajar coding dan kecerdasan AI ya. Contohnya, cuma yang tahu di HP kalian ada meta nggak yang di WhatsApp ada ya? Nah, itu kecerdasan artifisial ya. Nah, sekarang materinya berpikir komputasional. Nanti sebelum Pak Adi menjelaskan ke materi, Pak Adi akan mengecek kehadiran dulu. Semuanya hadir ya? Oke. Ya, semoga dalam kata selalu ya. Apa sih? Kita lihat dulu materinya. Nah, berpikir komputasional. Nah, sebelumnya kita tanpa disadari bahwa kita ini tiap hari menggunakan teknologi komputer ya. Nah, pengaturan coding dan kecerdasan artifisial. Lanjut. Nah, pernahkah kamu membuat mie instan? Nah, cuma yang belum pernah pasti sebenarnya pernah ya. Apakah membuat jus mangga sama dengan jus alpukat sama enggak? Sama, membuat jus, cuman yang bedanya buahnya. Nah, nanti kita akan jelaskan Pak apa sih kenapa sih membuat mie instan? Nanti ada ini juga termasuk coding langkah-langkahnya. Nah, pelajaran hari ini kita bertujuan untuk apa? Biar kalian bisa berpikir komputasional, menyebutkan langkah-langkah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Ya, lihat ya. Itu dibaca coba sama lihat, kalian. Berpikir komputasional adalah Zahra apa? Masalah dengan sistematis dan logis ya. Jadi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ada langkah-langkah atau berpikir komputasional itu apa aja sih Pak di dalamnya? Dan di dalamnya ada dekomposisi.
pengenalan pola abstraksi algoritma. Nanti kita sama-sama menjelaskan ya. Nanti kita akan lihat videonya. Bentar lagi, kita dulu. Nah, tadi kan berkomposisi ya empat pilar atau empat ini yang ada di berpikir khususnya itu ada komposisi itu memecah masalah bagian kecil. Contohnya kalian mau pergi ke kantin, nah mau apa? Jadi jalan dulu, jalan ya, mau beli makanan, terus jajan, berkomposisi, terus apalagi tadi algoritma ya. Dulu. Ada 4 tahapan, Cung yang tahu tadi apa tahapannya? Yang tadi 4 tahapan berpikir komputasional. Cung. Satu apa? Berkomposisi. Yang kedua. Nah, kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga. Abstrak. Algoritmanya. Sekarang tugas kalian yaitu apa sih dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi algoritma. Nanti dikerjakannya ditulis. Sekarang kalian buat kelompok. Sudah ya kelompoknya, karena kita kan muridnya sangat banyak sekali ya, ada 90. Ya, kita dibagi 3 kelompok. Ini cara menyelesaikan dengan berpikir komputasional. Ya. Nah, kalian kerjakan. Di sini ada tadi kan membuat jus ya. Membuat jus itu ada langkah-langkahnya. Ini kan misalkan satu dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah. Bagaimana sih membuat jus jeruk? Jadi langkah-langkahnya apa? Terus tadi apa? Polanya berarti mana dulu ada algoritma dan abstraksi, terus kelompoknya. Ke depan ya. Cuma yang sudah boleh dulu. Boleh ke depan kalian. Nanti perwakilan dari kelompok masing-masing. Ada belum? Coba yang berani ke depan. Mau dulu, ayo. Sudah? Silakan ke depan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ayo. Sekarangnya di sini. Ya, ini dari kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil diskusi untuk membuat jus jeruk. Silahkan. Jadi apa aja? Yang pertama, siapkan mesin blender. Ya, terus? Siapkan jeruk yang sudah dipotong. Berarti nomor apa? 1. Ya, terus yang kedua? Siapkan jeruk yang sudah dipotong. Terus? Siapkan air putih dan gula. Masukkan air putih, jeruk, dan gula ke dalam blender. Terus? Nyalakan mesin untuk memblender. Terus yang berapa tuh? Nah, terus yang ke-7, matikan
Udah jelas. Udah ya, dulu utama buat nah, belajar berpikir komputasional. Bukan hanya jus jeruk ya, membuat mie instan, nasi goreng, terus bangun pagi, kan semua itu semuanya ada dalam berpikir komputasional. Nah, tadi akan menjelaskan ya, dulu. Tadi kan membuat jus jeruk ya. Nah, yang pertama gini, yang benar jawabannya ini ya. Siapkan jeruk sedang dan pisau. Berarti nomor 1 yaitu gambar tiga. Ada yang betul? Mana cara kita berpikir komputasional. Nah, tadi mau bertanya apa itu berpikir komputasional? Ya, apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya. Terus untuk memecah masalah besar menjadi kecil itu apa cara? Apa? Nomor 2 apa? Misalkan membuat jus. Nah, supaya jadi jus apa dulu? Apa dulu? Jadi dia polanya Pak. Komposisi. Jadi komposisi itu memecah masalah menjadi kecil dari misalkan ini jeruk ya. Jeruk diproses, dikupas, jadi jus itu namanya komposisi ya. Nah, ketika kita menemukan kesamaan langkah, misalkan jus jeruk ya sama jus mangga itu apa namanya? Namanya pola. Jadi apakah sama tadi pertanyaan Pak? Apakah sama jus jeruk dan jus mangga? Caranya sama, berarti itu namanya pola. Ya. Kalau buahnya beda, tapi kan sama di jus, berarti itu namanya pola. Ya. Nah, kalau kita fokus hanya kepada yang detail itu namanya abstraksi. Ya. Kalau urutan langkah yaitu algoritma. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Nah, sekarang Cum yang bisa jawab ya. Cum ya. Sebutkan 4 langkah utama berpikir komputasional yang tadi Pak disebutkan. Ayo, Cum. Jangan salah. Apa? Ada apa? Cum. 1. Pak, ayo. Ayo tidak. Ada Pak. 1. Ayo, jangan takut salah. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 langkah atau 4 pilar. Apa? 1. Jangan takut salah. Nggak dihukum. Ayo, apa? Komposisi. 2. Apa? Pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat langkah-langkah algoritma. Nah, ini nih. Nah, itu dulu. Nah, jadi ini contohnya kalian bangun pagi, bangun tidur. Ya, bangun tidur pun terus mandi. Jadi langsung makan ya. Pasti mandi dulu. Makan apa nanti gas ya. Nah, jadi ada 4 langkah itu sama berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Bangun tidur, misalkan dekomposisi bangun tidur. Gimana sih mau berangkat sekolah kan pasti bangun tidur dulu ya. Bangun tidur. Terus pengenalan sekolah, pola yang sama, misalkan bangun pagi jam 5 atau jam 6 pasti bangun pagi, enggak bangun siang, pasti pagi polanya. Abstraksinya yaitu bangun ya, langkah-langkahnya bangun pagi, habis bangun mandi, sholat, makan, berangkat ke sekolah ya. Masih semangat? Nah, coba sebutkan lagi apa contoh berpikir komputasional yang lainnya. Coba.
Apa? Diangkat salah. Ini apa namanya? Menyikat Gigi. menyikat gigi kan ada sikat, ada odol, ada gigi ya. Mencuci tangan, membuat mie instan, memakai sepatu juga itu pola atau pola dalam berpikir komputasional. Ya. Nah sekarang kalian tuliskan contoh masalah sehari-hari yang kamu bisa selesaikan dengan berpikir komputasional. Apa? Ayo contohnya apa? Rizka di rumah suka ini batu-batu, mama dulu ya, ya itu biar cepat, yaitu berpikir komputasional ya. Ya sampai di sini ada yang bertanya enggak? Ya kalau mau bertanya, Pak Adi mau bertanya ya. Pelajaran hari ini mungkin cukupkan sekian ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi tentang belajar masih coding ya dan kecerdasan artifisial. Nah sekarang mungkin cukup ya berpikir komputasional. Nah untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Ya saya akan ada yang bertanya. Jadi kalian tahu nggak apa itu berpikir komputasional tadi? Berpikir secara sistematis dan logis nyata, secara cepat. Kalian kan tiap hari buka HP ya, main HP juga berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Ya, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa sebelum pulang. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Untuk langkah untuk memecah masalah besar menjadi kecil disebut apa? Ya, pintar isi pulang. Posisi ya yang bisa pulang. Posisi. Rizky bisa. Nah, langkah bisa. Nah, pertanyaan nomor 2. Nah, kesamaan misalkan jus mangga dan jus jeruk disebut apa? Ya, pintar pola. Ada pulang. Kalian sudah memahami konsep, berarti kalian sudah belajar mengerti ya pola. Jadi jus mangga dan jeruk itu cuma beda jus tapi sama polanya. Ya. Yang ketiga, siap? Nah, langkah-langkah membuat mie instan misalkan panaskan nyalakan kompor, terus masukkan air, masukkan itu disebut apa? Algoritma. Ya, jaga ulang. Algoritma. Itu hasil pekerjaannya teman. Algoritma. Nih sekarang semuanya boleh pulang ya. Assalamualaikum. Ini benar berpikir secara logika. Ya PR-nya dihafalin.